Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini kita akan bahas saham ACE ya. Saham ACE ini habis bagi dividen teman-teman. Yieldnya kurang lebih sekitar hampir 5% dan setelah exit justru rally hampir 10%. Apakah ini kesempatan yang menarik untuk mengakumulasi saham ACE? Kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa sebelumnya subscribe dulu dan tekan loncengnya. Let's go kita bahas. Oke, teman-teman, kita pindah ke layar monitor ya untuk membahas saham ACE yang setelah exit dividen malah rally gitu ya. Apakah akan lanjut rally? Kita akan bahas dalam video kali ini. Seperti biasa, disclaimer on dulu, ini adalah pandangan pribadi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Nah, mari kita mulai agak mundur ya teman-teman. Kita ngajak teman-teman ke background kenapa ACE itu sahamnya kok dihargai di level premium ya, khususnya di tahun 2019 sampai tahun 2015 sampai tahun 2019. Nggak heran sih, karena kalau kita ngelihat catatannya, kinerjanya ACE itu labanya konsisten bertumbuh ya, seperti anak tangga. Ini adalah ciri-ciri salah satu saham yang disukai oleh market. Kinerjanya itu bertumbuh terus gitu ya. Perusahaan yang masih terus mempertahankan kinerja seperti ini, biasanya harganya akan terus naik gitu ya, market suka. Sido pernah memiliki histori seperti ini. Sekarang ini kalau perbankan tuh rata-rata kayak BRI, BBCA, seperti ini juga model kinerjanya. Jadi market suka dengan kinerja emiten-emiten yang konsisten bertumbuh. Tetapi ACE ketika pandemi benar-benar dihajar, kinerjanya turun lumayan gitu ya, turun lumayan. Kalau kita lihat di sini, ACE itu 2019 mencatatkan tonggak sejarah ya. Tonggak sejarah apa tuh Bang? Karena labanya untuk pertama kali all time high menyentuh level 1 triliun. Jadi kalau labanya biasanya ratusan miliar ganti kepala masih ratusan miliar, 2019 pecah telur labanya 1T gitu ya. Nah, ini catatan yang bagus banget sebenarnya. Sayangnya terkena pandemi lalu bisnisnya seolah-olah bener-bener tertekan ya. Apa yang terjadi? Di masa kejayaannya itu ACE ini dihargai tadi ya premium. Kita bisa lihat rata-ratanya di sekitar 5,5 sampai 6 kali, bahkan tertingginya pernah mencapai 8 kali PBV. Nah, ketika market mulai menghajar saham ACE itu sebenarnya bukan hal yang aneh, karena kita ngelihat apa yang ditawarkan ACE di market berubah konsistensi kinerja ya, kenaikan laba itu tidak lagi terjadi karena ACE sulit bangkit pasca pandemi ya. Beberapa kali mereka mencatatkan kinerja yang seolah-olah memberikan harapan, tapi ya ini seperti hanya momentum saja karena setelahnya kinerjanya kembali tidak konsisten. Nah, dibandingkan dengan sektor consumer goods yang lain, ACE bisa dikatakan tertinggal teman-teman ya. Di tahun 2022 mulai kuartal 2 gitu, kita katakan consumer goods banyak yang mulai bagus kinerjanya. Ada Mayora ya, ada Mapa yang kita bahas di sini dan sekarang sudah mulai mendekati Bagger. Kemudian ada sektor otomotif yang mulai bergeliat, tetapi ACE ini enggak ya. Mungkin karena barangnya juga bukan barang-barang primer ya. Nah, mereka kan barang-barang peralatan rumah tangga dan pendukungnya. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan. Dan kalau teman-teman pengguna Mirai gitu ya, ini adalah salah satu hal lucu yang sebenarnya saya jengkel tapi juga kadang buat hiburan, yaitu forum Mirai ya. Itu banyak banget fear ya, tebar fear di situ. Wah, ACE ini akan dibawa jadi saham gocap dan lain-lain lah. Itu lucu tapi juga kadang-kadang ngeselin gitu ya. Kalau kalian pakai Mirai pasti relate nih. Nah, banyak sekali yang nebar fear begitu gitu ya. Ketika ACE sedang dihajar market ditambah fear seperti itu, katanya orang-orang akan mulai beralih ke belanja online, ACE akan ditinggalkan, akhirnya membawa ACE saat ini di level PBV 2 kali. Jadi dari rata-rata 5, sekarang diskonnya sampai 2 kali PBV, setengah lebih. Atau dari titik tertingginya 8 kali, sekarang sudah didiskon sampai 70%, PBV-nya tinggal 2 kali. Tetapi meskipun demikian teman-teman ya, kalau kalian nonton channel ini sering-sering gitu ya, saya pernah upload mengenai nabung saham rutin. Salah satunya ada portofolionya ACE Hardware ya, ACE. Saya juga punya portofolio yang lain dan punya ACE juga. Kalau di yang nabung rutin rata-ratanya 650, di portofolio yang lain rata-ratanya 500. Jadi kenapa sih saya memutuskan untuk tetap masih pegang saham ACE ini? Jadi ACE ini saya pegang udah dari setahun yang lalu gitu ya. Pertama, ACE itu punya strong fundamental mengenai bisnis. Mengenai bisnisnya itu punya strong fundamental.
Kenapa kita bisa katakan bisnisnya kuat? Karena buat saya gitu ya, karena investornya kan subjektifnya beda-beda gitu ya. Jadi sah dong saya bilang buat saya ACE ini top of mind di bidangnya. Saya kalau nyari tangga, nyari peralatan untuk perawatan mobil, banyak lah ya, itu ke ACE ya. Nggak tahu mungkin teman-teman ada yang sama dan kita juga bisa beda. Jaringannya luas. 2013 jaringannya ACE itu baru puluhan, di bawah 100 toko, tapi saat ini sudah 228 gerai gitu ya. 55 kota, 27 provinsi. Artinya hampir semua provinsi ya. Kalau kita sekarang 33 atau 34 provinsi, sudah 80% di antara itu di cover sama ACE. Bukan hanya soal peralatan rumah tangga, mereka juga punya produk mainan anak-anak ya, Toys Kingdom. Satu yang ditampilkan tapi menurut saya kurang keberadaannya adalah online commerce-nya ya. Rupa-rupa yang menurut saya kurang bunyi keberadaannya. Tetapi meskipun demikian gitu ya, buat saya ACE di tengah gempuran online tadi, tebar fir mengenai e-commerce yang lebih berjaya, tetap ACE itu menawarkan experience, hands on, megang langsung. Saya mau beli tangga, saya pegang tangganya, kuat atau enggak gitu ya. Daripada beli online, kelihatannya kokoh, pas sampai mungkin nggak rata dan lain sebagainya. Nah, saya tipikal orang yang menghindari hal seperti itu. Jadi experience sangat penting buat saya ketika membeli peralatan-peralatan rumah tangga gitu ya, khususnya berkaitan dengan fisik. Selain bisnisnya yang menurut saya punya fundamental kuat, keuangannya juga sehat. Inilah yang membuat saya punya conviction untuk membeli ACE saat itu ya, saat itu. Dan buktinya apa Bang kalau kita ngomongin keuangannya sehat ya? Kinerjanya ACE itu tertekan 3 tahun terakhir teman-teman ya. Sudah 3 tahun terakhir pendapatannya menurun, tetapi masih bisa buka gerai lagi, 18 gerai. Toys Kingdom buka lagi 6 gerai. Ada yang tutup, wajar gitu ya. Yang nggak perform ya ditutup, justru itu bagus. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan masih punya kekuatan untuk menjalankan ekspansi gitu ya. Kenapa masih kuat menjalankan ekspansi? Ya wajar aja kalau kita lihat keuangannya, kasnya 2,4 triliun gitu ya. Saldo labanya 5,5 triliun. Ketika perusahaan tertekan kinerjanya, saldo labanya itu masih tumbuh 20% dibandingkan dengan tahun 2020. Perusahaan ini tidak punya utang yang gimana-gimana gitu. Utangnya sangat kecil, 0,1 dirnya. Artinya apa? Perusahaan ini nggak punya beban untuk membayar biaya bunga yang biasanya 5-6% di level perusahaan kalau menerbitkan obligasi gitu ya. Jadi perusahaan tidak punya beban yang menekan mereka, menuntut mereka untuk dibayar, itu nggak ada. Kasnya besar, nggak ada utang. Kinerja ROE-nya, kalau kita ngomongin ekuitas gitu ya, masih mendapatkan level 11%, ROA-nya 8%. Jadi statistik ini secara sederhana memberikan kita gambaran gitu ya, buat apa ribet. Perusahaan ini punya keuangan yang sehat ya. Keuangan sehat ini mampu menjaga perusahaan untuk tetap bertahan ketika terjadi penurunan kinerja. Dan ya sebetulnya gitu ya, sebetulnya perusahaan ini nggak perlulah utang dan lain-lain untuk membiayai kinerja atau rencana bisnis ACE ke depan gitu ya, karena keuangannya sangat-sangat sehat. Oke, tadi kita udah lihat bisnis dan keuangannya yang sehat. Sekarang kita ngomongin tantangannya nih ya. Tantangannya apa nih ACE untuk saat ini? Tantangannya adalah mengenai memperbaikan kinerja ya. Salah satu indikator di perusahaan retail itu adalah same stores growth ya, SSG. Menariknya, ACE ini sejak tahun 2016 sampai 19, saya nggak cek lebih panjang karena terlalu panjang lah ya, tapi 2016 sampai 19 mereka itu di dalam public exposure selalu mencantumkan indikator ini, same stores growth. Artinya kinerja setiap toko itu diukur tiap tahunnya bertumbuh atau enggak. Di kisaran 2016 sampai 2019 itu sekitar 8% teman-teman yang SSG-nya. Tetapi 2020 sampai 2023 tidak ada lagi indikator SSG ini di dalam materi yang disampaikan oleh ACE. Beberapa sekuritas itu menyampaikan analisa gitu ya, dan memperkirakan SSG-nya itu di kisaran 2-3%. Ini jelas penurunan yang cukup signifikan gitu ya, dari 8 sampai 2 atau 3%. Nah, kenapa SSG-nya ini bisa turun? Karena ACE kalau buat alokasi juga kadang-kadang terlalu berdekatan, sehingga ini mengorbankan pertumbuhan toko itu gitu ya. Konsumennya jadi nyebar. Salah satu contohnya adalah di Bekasi. Di Bekasi itu ada titik yang sangat berdekatan, tiga-tiganya ada ACE semua gitu ya. Jadi saya kadang-kadang ya di sana, kadang-kadang di sebelahnya lagi. Bebas aja buat konsumen, tidak ada bedanya. Jadi
ACE itu punya tantangan untuk menaikkan SSG dan menaikkan NPM-nya karena profit margin-nya kelihatannya makin turun dari tahun 19 sampai 2022. Apalagi tantangannya online presence zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang di mana orang bisa beli dari HP, tapi tadi kita udah lihat ya rupa-rupa.com tuh kelihatannya kurang bunyi. Buat saya ini harus ada strategi lebih lanjut lah untuk bisa penetrate market ya, untuk memperkenalkan online commerce-nya dari ACE. Kalau ada tantangan, pasti ada opportunity kan gitu ya. Jadi kita bisa seimbang. Nah, apa sih opportunity yang ditawarkan oleh ACE? Pertama, ya kalau kita mundur 10 tahun yang lalu, kita bisa mengatakan 10 tahun yang lalu kalau kita beli ACE, sekarang harganya sama loh. Padahal jumlah tokonya beda. Tahun 2013 mereka 70-an toko, tahun 2023 mereka punya 228 toko. Jadi ini perbedaannya 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Memang ya, jumlah toko yang makin meningkat ini tidak dibarengi dengan same store growth tadi yang ada penurunan cukup signifikan. Tetapi kita berharap bisa disubstitusi dari volume transaksi ya, karena tokonya yang banyak ini ya, yang naik 3 kali lipat sejak 10 tahun yang lalu. Nah, kalau kita melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan juga cukup bagus. EV-nya 10 triliun, enterprise value ya, 10 triliun. Menghasilkan EV to EBITDA 7,5 kali gitu ya. Apalagi PBV, kalau kita melihat nilai bukunya, tadi kita udah cek ya, saat masa jayanya ACE itu dihargai sampai 8 kali. Rata-ratanya 4-6 kali. Saat ini ACE dihargai di PBV 2 kali. Ya ini tentu saja salah satu opportunity gitu ya yang ditawarkan oleh ACE saat ini. Selain itu, jelas ya, dibandingkan tahun 2013 saldo labanya ACE jauh lebih besar dong dibandingkan dengan tahun 2023. Bahkan ketika kondisi tertekan 3 tahun terakhir, saldo labanya mereka masih bisa bertumbuh 20% gitu ya. Ini jelas sesuatu yang cukup menarik, memperlihatkan bagaimana perusahaan tetap bisa mendapatkan keuntungan. Apalagi yang ditawarkan? Kalau kita pakai min PI 5 tahun, saat ini ACE berada di kisaran under value gitu ya. Dan kalau kita ngelihat ini sampai nggak muat ya, karena ini 10 tahun lalu. Ini adalah di harga yang sama tahun 2012 sampai 2014 atau 10 tahun yang lalu. Kita sudah sampai di akhir video teman-teman. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe, dan itu sangat membantu channel ini. So, apa bang catatannya untuk saham ACE ini? Pertama, saham ACE ini tuh menurut saya ya, belum bisa kita katakan kinerjanya membaik. Q-on-Q-nya naik tipis teman-teman ya, dibandingkan dengan tahun 2022. Tetapi, kenaikan tipis ini ya, pendapatannya jadi 1,7 T, labanya 160 miliar, itu tergolong masih lebih baik dibandingkan 3 kuartal pertama tahun 2022. Jadi, meskipun terlalu dini mengatakan kinerja ACE ini sudah turnaround, tapi lumayan lah ya. Lumayan untuk melihat bagaimana kinerjanya mulai sedikit membaik gitu ya. Jadi, kita mesti tunggu lagi kinerja kuartal 2-nya, tetapi kelihatannya kuartal 2-nya akan baik juga gitu ya, akan semakin baik. Kenapa? Karena kita ngelihat rally-nya saham ACE ini ya. Orang-orang kan sering bilang kalau beli saham itu beli masa depan. Jadi melihat antusiasme market di ACE gitu ya, bukan tidak mungkin kinerja ACE itu akan bagus nih di kuartal 2. Apalagi ada momen Ramadan ya, bulan Ramadan dan Idul Fitri kemarin yang biasanya meningkatkan penjualan di sektor retail gitu ya. Tetapi saham ACE ini itu menurut saya rally-nya bukan hanya karena kinerjanya yang naik ini ya, tetapi karena memang sudah dihajar sedemikian dalam oleh market ya. Dari 1.500 sampai 500 bayangin. Jadi ketika ada sentimen sedikit aja itu kayak disentil gitu ya, langsung lincah gerakannya. Dan itu hal yang wajar ketika sebuah saham itu habis terkoreksi dengan sangat dalam. Tetapi balik lagi, FOMO itu bukan ide yang bagus teman-teman ya. Saham itu bursanya di IHSG aja ada 800. Jadi FOMO di salah satu saham itu bukan ide yang bagus gitu ya. Tapi 600 sampai 650 buat saya itu masih a good buy gitu ya. Range buy yang menarik untuk saham ACE. Karena di harga 600 sampai 650 itu dividen yield-nya sekitar 5 sampai 6% ya. 5 sampai 6%. Dan ACE ini kalau kinerjanya kembali menunjukkan apa yang pernah mereka tunjukkan kepada market di tahun 2015 sampai 2019 gitu ya. Nggak usah sebagus itu deh ya. Minimal kinerjanya membaik dan mulai kembali merangkak naik seperti di tahun-tahun yang sebelumnya. Saya nggak
heran kalau akhirnya kembali diapresiasi di harga yang lebih tinggi gitu ya. Fair price menurut saya kalau ACE itu di 3,5 sampai 4 kali BBV atau 1000 sampai 1200 gitu ya. Kalau teman-teman masuk di harga sekarang 700 ya nggak sampai beggar, tapi sudah 70-80% juga udah bagus banget. Jadi kapan ACE akan sampai di harga ini gitu kan sering jadi pertanyaan investor gitu ya. Ya nanti kalau kinerjanya mampu menunjukkan apa yang pernah mereka tunjukkan sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan hanya sekali terus nggak konsisten lagi ya pasti sahamnya akan muter-muter mantul-mantul gitu ya. Tetapi kalau kita mau bersabar dan memberikan time horizon lebih panjang dengan kondisi keuangan yang sehat, yang bisnisnya juga sebetulnya masih bagus gitu ya, saya rasa bukan tidak mungkin ACE itu akan kembali menunjukkan kinerjanya. Tapi kapan, saya nggak tahu, dan biarkan waktu yang menjawab, dan Mr. Market yang nantinya akan mengapresiasi saham ini kembali ketika kinerjanya sudah seperti sedia kala. Itu dia teman-teman, pembahasan ACE kali ini, semoga membantu, dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys, sampai ketemu di next video, bye-bye.